Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada, salam sukacita mangenang, salam sunirisis. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku, melayani Tuhan adalah kewajibanku. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari tetap setia marsermon, ya, sesibuk apapun aktivitas kita, sebagai seorang guru sekolah minggu yang mempersembahkan diri kita, hidup kita untuk melayani Tuhan dalam sekolah minggu, setialah marsermon, menggumuli firman Tuhan mangenang, berkhotbah atau tidak berkhotbah, tetaplah marsermon. Mari kita marsermon Jamita Sekolah Minggu Yohanes 3 ayat 1-6. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Demikian firman Tuhan. Manginang 6 ayat, ya. Namun kami hanya menekankan satu hal, ya, tekanan firman Tuhan hari ini untuk kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Ya, mungkin kita sudah tahu ya intisari dari teks ini, Manginang, yaitu dilahirkan kembali. Nah, mari kita jelaskan apa maksud dari dilahirkan kembali kepada anak-anak. Ya, kita jelaskan. Tetapi hati-hati ya dalam menjelaskannya. Nah, kita menjelaskannya ini mengenang kepada anak-anak ya. Nah, maka gunakan kalimat atau bahasa yang sederhana supaya mereka mengerti apa arti dari dilahirkan kembali. Nah, Nikodemus memahami firman Tuhan itu dengan logika berpikirnya. Ya. Itu sebabnya dikatakan Nikodemus, bagaimana mungkin ya seseorang masuk lagi ke dalam rahim ibunya? Akan begitu. Nah, mungkin bagi kita, bagi orang dewasa, kita boleh menjelaskan jangan memahami firman Tuhan dengan logika manusia. Nah, namun yang mau kita tekankan kepada anak-anak adalah dilahirkan kembali, arti dilahirkan kembali. Nah, dilahirkan kembali artinya pribadi, karakter, ciri-ciri orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Ya, kalau di sini Yesus berkata di ayat 5, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh." Ya, ini baptisan namanya. Ya, ini baptisan. Dan kita dibaptis lagi, ya, kita dibaptis lagi dalam peristiwa turunnya Roh Kudus. Ya, kita dibaptis lagi. Artinya bukan 2 kali baptis sama kita. Ya, turunnya Roh Kudus juga itu dianggap sebagai baptisan kudus, ya, menginangnya baptisan kudus. Sebab Yesus meminta kepada Bapa untuk mendatangkan Roh, ya, Roh Kudus, supaya kita tidak merasa sendirian. Nah, Amanginang tadi kembali ke pemahaman dilahirkan kembali. Tidak usah dijelaskan baptisan ini dan ini. Namun kita tekankan bahwa arti dari dilahirkan kembali adalah karakter, ciri-ciri, sikap, moral, ya, perilaku orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Ya, orang yang percaya kepada Yesus tentunya adalah orang yang sudah dibaptis. Nah, ini dia, ya, mengenangnya. Nah, bagaimanakah karakter orang-orang yang telah percaya kepada Yesus? Bagaimanakah karakter orang-orang yang telah dibaptis? Ya, kita boleh bertanya kepada sekolah minggu kita, siapa di sini yang sudah dibaptis? Tentunya mereka akan menjawab, apalagi korong 3, ya. Siapa yang telah pernah melihat baptisan, ya, nah, begitu. Nah, jelaskanlah karakter, ciri-ciri orang
yang telah dilahirkan kembali, yaitu orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Dalam dunia anak-anak, bagaimana mengenang karakter ciri-ciri orang yang percaya kepada Yesus yang telah dilahirkan kembali itu. Nah, ini dia. Jelaskanlah mengenang sesuai dengan kondisi atau SDM dari anak-anak kita di mana kita melayani. Tentunya di desa dan di kota berbeda perilaku-perilaku itu, karakter-karakter itu. Maka kembangkanlah mengenang dan tetaplah gumuli firman Tuhan. Engkau juga sebagai guru sekolah minggu harus menggumuli firman itu sendiri supaya engkau berkuasa, supaya engkau mampu untuk menjelaskannya dengan baik. Jangan lupa untuk berdoa, doakan anak sekolah minggumu. Salam Sunidesi Samanginang, persiapan segala sesuatu pelayanan, agenda, liturgi, Bible Bukwende, Alkitab, dan lain sebagainya. Tuhan memberkati. God bless you non-stop.